Inisiatif pantun diusulkan ke UNESCO itu dimulai pada tahun 2016 oleh Asosiasi Tradisi Lisan. Inisiatif ini kemudian direspon oleh sejumlah komunitas pantun yang ada di Provinsi Riau, Kepulauan Riau, melalui sebuah lembaga yang namanya Lembaga Adat Melayu, dan juga Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Indonesia tepatnya. Juga didukung dan difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, dan tentu saja pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, langkah awal yang dilakukan apa? Yakni melakukan penjajakan dan komunikasi ke negara-negara Melayu serumpun yang ada, antara lain seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan juga Filipina, secara joint nomination atau pengusulan multinasional. Yang pada akhirnya itu hanya dua negara saja yang mengusung, yakni Indonesia dan Malaysia. Hal ini kemudian ditindaklanjuti pada tahun 2017, tepat pada tanggal 30 Maret, itu dilakukan penandatanganan naskah pantun tradisi lisan Melayu, gitu ya, yang kemudian ditandatangani oleh dua pihak ini, antara Indonesia dan Malaysia, Dirjenbud, Kemendikbud, dan juga dari pihak Jabatan Warisan Negara Malaysia. Ini kemudian dilakukan pengumpulan data-data untuk kemudian di tahun 2017, tepat sehari setelah itu, dikirim sejumlah data dukung dan juga dosier untuk pengusulan pantun ke UNESCO ini. Sampai pada tahun 2019, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan itu mengusulkan 3 warisan budaya, yakni pencak silat, pantun, dan juga gamelan ke UNESCO. Nah, khususnya pantun ini mengambil pilihan untuk kriterianya, yaitu daftar representatif warisan budaya tak benda dunia untuk kemanusiaan ke UNESCO. Nah, lalu di tahun 2020 UNESCO melakukan sidang, termasuk pantun disidangkan di sesi ke-15, dilakukan secara daring memang, dengan tuan rumah waktu itu negara Jamaika. Nah, dari Asosiasi Tradisi Lisan yang saya tahu waktu itu hadir secara daring, yakni Ibu Dr. Pudensia MPSS yang merupakan Ketua ATL Indonesia dan kemudian Ketua ATL Provinsi Riau, dan juga pengurus ATL Pusat, yakni Datuk Seri Al-Azhar almarhum. Nah, alhamdulillah pada sesi sidang ke-15 pantun berhasil dienkripsi ke daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan UNESCO. Nah, kemudian dari momentum itulah tahun ke tahun kita terus menyemarakkan aktivitas pantun, kemudian kembali menginventaris sejumlah sarang-sarang pantun yang tersebar di berbagai curug kampung daerah untuk kemudian mengharapkan respons dari masyarakat atau juga warga dunia. Tentu banyak sekali ya orang-orang atau juga komunitas, kelompok kolektif segala macam yang mengupayakan pantun ini berhasil menjadi warisan budaya tak benda dunia. Kalau di pemerintahan Provinsi Riau itu ada Tuan Raja Yose Zalzen almarhum, yang sejak 2017 itu sangat aktif sekali melakukan upaya-upaya untuk bagaimana pantun ini hidup kembali ya, secara komunitas atau juga pelaku-pelaku pantun itu dilakukan inventarisasi kembali, dan kemudian dilakukan seminar, pameran, workshop, dan pertunjukan-pertunjukan ataupun juga pergelaran-pergelaran. Nah, sementara kalau untuk di pemerintah pusat itu saya sangat ingat sekali juga sudah almarhum ini Pak Najamuddin ya, yang juga cukup memberikan laluan-laluan terhadap pengusulan pantun dan juga bagaimana menyemarakkan pantun. Beberapa tahun belakangan sejak penetapan WBTB dunia oleh UNESCO itu, kita di Provinsi Riau juga bersama ATL Indonesia itu melakukan sejumlah kegiatan seperti seminar dan kemudian anjung kenduri pantun di momentum-momentum 17 Desember setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2023 kita melakukan sebuah deklarasi yang kita namakan Deklarasi Hari Pantun. Yang ketika itu kita juga minta dari pemerintah pusat untuk mendeklarasikan pantun itu di tanggal 17 Desember. Nah, di tahun 2024 kita juga melakukan seminar pantun, sembari juga di tahun 2024 itu kita coba untuk menggesa bagaimana pengusulan Hari Pantun Nasional ke pemerintah Indonesia. Pada tahun 2024 juga ada peralihan dari Kemendikbudristek itu menjadi Kementerian Kebudayaan, dan alhamdulillah pengusulan 17 Desember menjadi Hari Pantun Nasional itu diterima dengan terbitnya keputusan Menteri
pada tanggal 7 Juli 2025 yang ditandatangani langsung oleh Menteri Kebudayaan, yakni Bapak Fadli Zon. Alhamdulillah, perayaan di tahun ini yaitu bagaimana kita merayakan pencapaian dari keberhasilan 17 Desember ditetapkan menjadi Hari Pantun Nasional.